You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Seruduk Marc Marquez selalu marah sendiri dan rugikan anak buah Valentino Rossi. Alex Marquez bikin runyam MotoGP Qatar 2025. Pembalap Gresini Racing, Alex Marquez, memberikan komentar usai menjalani MotoGP Qatar 2025 yang rumit dan sempat menabrak kakaknya, Marc Marquez. Start dari urutan kedua ternyata tidak serta-merta membuat jalan Alex Marquez bersama Gresini Racing pada balapan utama MotoGP Qatar 2025 berjalan mudah. Pada balapan yang digelar di sirkuit Lusail, Qatar, juara dunia Moto2 musim 2019 tersebut mengalami beberapa insiden. Tak lama setelah bendera start berkibar, Alex Marquez langsung menabrak kakaknya sendiri yang membela tim pabrikan Ducati Marc Marquez. Bertindak sebagai pole sitter atau start dari posisi terdepan, rider berjuluk Baby Alien itu diseruduk Alex ketika melintasi tikungan 1 Lusail. Insiden yang terjadi pada lap pertama itu sempat mengubah jalannya balapan 22 putaran tersebut di mana dua pembalap kakak beradik tersebut melorot. Tak cukup dengan kakaknya saja, rider berusia 28 tahun tersebut kembali terlibat kontak dengan Fabio Di Giannantonio yang membela Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Insiden dengan pembalap asal Italia tersebut menjadi puncak kekacauan dalam psikologis Alex yang harus menjalani hukuman long lap penalti. Meski demikian, rekan setim Fermin Aldeguer tersebut berhasil memulihkan posisinya untuk mengakhiri MotoGP Qatar 2025 dengan finish di tempat ke-6. Merasa menjalani balapan keempat MotoGP 2025 dengan runyam, Alex mengutarakan reaksi Marc Marquez usai dia seruduk. "Ya, saya baru saja berbicara dengan Marc, karena pada tikungan pertama saya tidak tahu apa yang terjadi," kata Alex, dilansir dari laman Motosan. "Kami tidak saling mengerti, bisa dikatakan begitu. Saya mengangkat kepala sejenak atau menurut saya dia berakselerasi. Marc bertanya kepada saya apakah saya punya momentum di sana tetapi dia melaju dari belakang dan saya harus mengurangi kecepatan, itulah sebabnya Anda mendapati kontak dengan saya." Memang benar bahwa Marc melakukannya dengan sangat tenang saat start itu adalah hari untuk mengelola ban dan bersikap tenang di awal balapan, imbuhnya. Untuk insiden dengan Di Giannantonio, Alex merasa anak buah Valentino Rossi tersebut yang justru tampil agresif ketika di tikungan 10. "Dan pada lap ketiga, saya pikir Di Gia menyerang saya di tikungan 10, saya ingin menyerangnya lagi di lap 12 agar tidak kehilangan Marc," kata Alex. "Saya pikir itu adalah ritme yang seharusnya kami miliki, tetapi itu bukan waktu atau tempat yang tepat. Jadi, sepenuhnya salah saya, kami berdua melaju terlalu lama. Kemudian long lap penalti yang benar-benar pantas, itu saja, saya minta maaf padanya dan timnya," imbuhnya. Alex pun mendadak melankolis ketika melihat Marquez berada di podium tertinggi setelah rentetan kekacauan yang dia alami pada balapan kali ini. Lebih lanjut, Alex pun menyebut Marquez sempat melihat dirinya marah dan memberikan pesan yang akhirnya bisa menenangkannya ketika awal balapan. "Karena Marc Marquez tidak mengerti apa yang telah terjadi dan dia berkata ban depan dan sebagainya dan saya bilang tidak," ucap Alex. "Dan ia berkata kita bicarakan nanti kemudian, ketika dia berada di podium, dia melihat semua sorotan dan memahami semua kekacauan yang saya alami dalam balapan. Jadi hanya itu, dia bertanya kepada saya, dia melihat saya marah lalu dia berkata tenang, kamu di urutan kedua, tenanglah. Jadi hanya itu saja, tapi bagus, itu seperti sebuah pesan penyemangat, karena saya tidak tahu, saya tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi," imbuhnya. Sementara itu, satu pemikiran Dani Pedrosa dan Marc Marquez, sementara Pecco Bagnaia harusnya senang walau dia sapi rekan setim. Legenda balap, Dani Pedrosa, setuju dengan pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, setelah balapan seri keempat MotoGP Qatar 2025.
Marc Marquez menang dengan cara yang lebih sulit dalam balapan selama 22 putaran di sirkuit Lusail, Qatar. Posisi pertama milik pembalap asal Cervera sempat direbut dua pembalap yakni Franco Morbidelli, Pertamina Enduro VR46, dan Maverick Vinales, Aprilia Racing. Marquez sampai harus dibuat bersabar untuk bisa menang lagi di salah satu sirkuit yang bukan favoritnya setelah 11 tahun lamanya. Alien kembali ke posisi terdepan saat balapan menyisakan 6 lap lagi berkat kesalahan yang dilakukan Vinales karena melebar di tikungan 6. Dari sana, Marquez tidak terkejar. Setelah balapan, juara dunia 8 kali itu mengaku keputusannya untuk pintar-pintar dalam mengelola ban sebagai kunci kemenangannya. Baca juga, Alex Marquez jadi galak saat tak berduel dengan kakaknya, hancurkan balapan mantan rekan setim hingga divonis paling bersalah. Saya sudah bilang sebelum balapan, saya perlu mengelola ban depan, kata Marquez di Parc Ferme setelah balapan. Itulah kenapa pada paruh pertama balapan saya tampil tenang. Morbidelli menjauh tetapi saya memprediksi atau saya memahami sejak kemarin bahwa dengan ritme seperti itu dia tidak akan tampil sama cepatnya pada paruh kedua. Dani Pedrosa setuju dan satu pemikiran dengan taktik yang dilakukan Marquez. Saya pikir dia sudah memaparkannya dengan jelas, kata Pedrosa dalam analisisnya di DAZN, dilansir dari Motosan S. Setelah berkata jujur dan mengatakan bahwa mengatur ban depan itu penting, yang ia lakukan adalah menaruh tekanan sedikit di bagian belakang agar bagian depan tidak terlalu terkikis. Pedrosa kagum dengan mentalitas Marquez dengan kesulitan yang dialami hingga persaingan ketat yang terjadi sepanjang balapan. Rencana Marquez untuk melesat dari pole position terganggu karena senggolan dengan adiknya sendiri, Alex Marquez, BK8 Gresini Racing, di tikungan pertama. Saat mengalami kontak dengan Alex, dia kehilangan posisi pertama dan membiarkan Morbidelli menciptakan jarak sekitar 1 detik darinya, dan itu tidak mengganggunya. Namun, saat Ducati merah lainnya menyalipnya, ia berkata tidak, kita sudah sampai sejauh ini. Momen disalip Bagnaia disebut Pedrosa sebagai titik ketika Marquez merasa harus mulai menekan untuk merebut kembali posisi kedua ini dan membuat rekan setimnya itu di belakangnya. Selain itu, Pedrosa juga mengomentari penampilan Bagnaia yang seharusnya senang bisa meraih tempat kedua setelah hanya start dari posisi ke-11. Lusail seharusnya menjadi trek yang lebih menguntungkan Bagnaia. Akan tetapi, terjatuh saat kualifikasi mengacaukan akhir pekannya. Dia memulai dengan sangat baik, startnya bagus, kata The Little Samurai. Kemudian, saat pengereman, dia menyelesaikannya dengan menyalip beberapa pembalap di sisi dalam, memanfaatkan beberapa tikungan pertama untuk mencari celah. Itu bukan tugas yang mudah ketika Anda memulai dari urutan ke-11. Tidak diragukan lagi, dia harus merasa senang. Apa yang dia jelaskan benar, kebangkitan itu membuat ban belakangnya tergerus sangat banyak. Hal itu juga membuat ban makin aus, dan pada akhirnya ia tidak memiliki dukungan ekstra di akhir. Terutama saat ia kehilangan sedikit waktu dengan Morbidelli, sementara itu, Marquez kaget disalip Vinales di MotoGP Qatar, saya kira Acosta. Marc Marquez mengaku kaget saat disalip Maverick Vinales dalam MotoGP Qatar 2025 di sirkuit Lusail. Dalam balapan tersebut Marquez keluar sebagai pemenang. Sementara Vinales harus turun ke posisi ke-14 setelah mendapat penalti 16 detik. Vinales merupakan kejutan bagi Marquez dalam balapan itu. Start dari posisi 6, Vinales memimpin balapan selama 5 putaran pada pertengahan balapan. Pembalap Tech 3 itu akhirnya meraih podium kedua sebelum diturunkan ke peringkat 14 karena penalti 16 detik akibat menyalahi aturan tekanan ban. Dikutip dari Crash, Marquez terkejut ketika Vinales menyalipnya di tengah balapan. Marquez mengira Vinales merupakan Pedro Acosta. Itu adalah kejutan besar ketika Maverick Vinales menyalip saya. Tadinya saya pikir itu Acosta karena biasanya dia adalah KTM tercepat, tetapi kemudian ketika saya melihat itu adalah Maverick, itu adalah kejutan yang hebat, dia sangat cepat, kata Marquez. Tetapi saya memiliki Marin itu di akhir, 2 atau 3/10 terakhir, ucap Marquez menambahkan. Marquez sempat kehilangan posisi terdepan dalam balapan usai start setelah disalip Franco Morbidelli. Namun setelah dilewati rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang start dari posisi ke-11, Marquez bangkit. Bagnaia akhirnya meraih podium kedua setelah Vinales dihukum. Tetapi kemudian,
Ketika Pecco menyalip saya berkata, "Oke, sekarang balapan dimulai," dan saya mulai memacu motor, kata Marquez. Dengan kembali memenangkan balapan, Marc Marquez menjauh dari kejaran adiknya, Alex Marquez, dari Gresini Racing. Kemenangan dalam MotoGP Qatar menjadi kebangkitan Marquez usai gagal finish di MotoGP Amerika. Marquez kini unggul 17 poin atas Alex Marquez.